dilaksanakan secara online. Webinar ini merupakan hasil kerjasama antara Behavior Pulse Bayasa Indo dan Yayasan Cinta Harapan Indonesia atau YCHI Autism Center. Dan kami beri judul Adaptasi Belajar di Rumah bagi Individu Autistik. Baik, pertama-tama saya mau berbagi dulu mengenai cara mengikuti webinar hari ini. Yang pertama dapat kami sampaikan kembali bahwa webinar ini bisa diikuti melalui Facebook Page Live dengan tautan yang ada, yang mungkin sebelumnya Ibu dan Bapak juga sudah mendapatkannya, atau melalui aplikasi Zoom yang memang terbatas hanya untuk 100 peserta yang sudah mendaftarkan diri sebelumnya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak jika ada pertanyaan, Ibu dan Bapak bisa langsung menuliskan. Kalau menontonnya melalui Facebook Page Live itu ada kolom komentar, bisa langsung mengetik di sana, atau untuk yang mengikuti melalui aplikasi Zoom ada tombol Q&A. Jadi mohon menyampaikan questions-nya atau pertanyaannya di sana. Keduanya akan kami bergantian sebagai notulen akan mencatatnya, dan nanti di akhir pertanyaannya akan dirangkum dan mudah-mudahan bisa terjawab oleh pembicara, seperti itu. Baik, yang pertama, karena tadi saya sudah menyampaikan juga bahwa webinar ini merupakan kerjasama antara Behavior Pulse Bayasa Indo dan YCHI. Pertama-tama mari kita berkenalan lebih lanjut dulu dengan organisasi pertama, yaitu YCHI Autism Center. Pandang langit penuh bintang berang-berang. Anak saya diberhentikan dari sekolah umum karena kemampuan yang kurang dari anak lain. Selama bertahun-tahun anak kami tidak mendapatkan penanganan karena mahalnya biaya terapi. YCHI Autism Center adalah lembaga non-profit untuk membawa harapan yang lebih baik kepada bangsa Indonesia dalam penanganan anak autisme berbasis ABA. Untuk anak berkebutuhan khusus dari keluarga yang kurang mampu, kami memberikan pelayanan terapi gratis yang tersedia di Jakarta, Bandung Barat, Lampung, Jepara, Solo, dan Madiun. Kalau ini bentuk apa? Ya, Bang. Dan kini anak saya bernama Haikal bisa belajar dengan guru di YCHI dengan gratis. Alhamdulillah ada perkembangan yang sangat pesat. Ini bersama YCHI Autism Center, anak kami mendapatkan harapan untuk tumbuh dan berkembang lebih baik setiap harinya. Seperti kita semua, mereka pun ingin menumbuhkan potensi terbaik mereka. Sentuhan sayang kita memberikan harapan lebih baik untuk masa depan mereka. Tadi kita bersama sudah menyaksikan introduction atau perkenalan dari YCHI Autism Center. Nah, lalu selanjutnya akan dilanjutkan mengenai sesi perkenalan dari Behavior Pulse Bayasa Indo yang akan dibawakan oleh Ketua Yayasan kami, Ibu Ingrid Tania. Kepada Ibu Ingrid Tania, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Rinda. Saya akan share slide kita ya, Yasa Indo. Oke, sudah bisa diterima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Selamat datang juga kepada peserta webinar. Jadi kali ini izinkan saya sebagai Ketua Yayasan untuk memperkenalkan secara singkat dari Yasaindo, bahwa Yasaindo ini adalah singkat kepanjangannya adalah Yayasan Sahabat Anak Istimewa Indonesia. Kita punya visi mewujudkan ekosistem yang bersahabat bagi tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus, dan kita mempunyai misi untuk mewujudkan pemberdayaan dan sinergi masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus. Dan misi yang lain adalah mewujudkan ekosistem pendidikan formal dan non-formal yang bersifat inklusif, yang juga didukung oleh aktivitas terapi intervensi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kami mempunyai program prioritas menyelenggarakan konsultasi dan advokasi untuk pemberdayaan masyarakat dan sinergi pemangku kepentingan dalam pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian kami juga menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dan non-formal dengan pendekatan inklusif, dan kami punya program juga untuk menyelenggarakan terapi intervensi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengutamakan metode ilmiah yang berlandaskan evidence-based practice. Melalui webinar pada hari ini, kami sangat senang bisa bekerja sama dengan YCHI, di mana YCHI sudah cukup sukses dalam membina komunitas, jadi community targetingnya sudah cukup baik, dan kami mencoba memberikan kontribusi terutama dalam hal intervensi anak-anak ABK ini dengan mengutamakan metode yang berlandaskan evidence-based practice. Nah, untuk itu program perdana kami punya Behavior Pulse ya. Dan pada 2 Februari 2020 yang lalu kami telah melaksanakan workshop dengan tema memahami perilaku siswa untuk menuju pendidikan inklusi, bekerja sama dengan IABI, Ikatan Alumni Program Habibie. Nah, apa itu Behavior Pulse? Pada intinya itu merupakan penanganan perilaku yang aman, ilmiah, dan bersahabat. Jadi kami mencoba membantu dalam hal asesmen perilaku, penanganan isu perilaku, dan pelatihan. Dan kami coba menggunakan pendekatan Applied Behavior Analysis dengan konsultan perilaku yang bersertifikasi internasional yang dikeluarkan oleh BACB. Nah, ini tim kami ya terdiri dari moderator acara ini ya, Mbak Rinda Kurnia. Di sini bisa dilihat bahwa beliau adalah terutama merupakan konsultan edukasi. Kemudian ada Mbak Kunti Hardi, beliau ini merupakan tim klinis kita, seorang behavior analis. Kemudian ada Mbak Tiara Putri. Mbak Tiara Putri juga merupakan tim klinis kita, seorang behavior analis. Nah, selain dari 3 mbak-mbak yang cantik ini, ada saya dan suami saya. Kebetulan kami ini memang seorang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya. Terutama yang anak ketiga kami itu merupakan individu autistik. Kalau anak kedua sebenarnya juga merupakan anak spesial ya, dengan ADHD dan twice exceptional gifted. Kemudian yang anak sulung kami ini seorang anak gifted dan ada speech delay waktu usia 3 tahun, dia baru bisa berbicara. Nah, saya kebetulan seorang dokter, kalau suami saya merupakan seorang IT consultant. Nah, ini sekadar share foto-foto pada saat event perdana pada tanggal 2 Februari 2020 ya, berupa workshop yang tadi sudah saya sebutkan, memahami perilaku siswa untuk menuju pendidikan inklusi. Alhamdulillah acara sudah terlaksana dengan baik. Nah, kegiatan kami yang berikutnya yaitu ya sekarang ya berupa event di Bulan Autisme Internasional. Pada hari ini berupa webinar adaptasi untuk belajar di rumah dengan individu autistik bekerja sama dengan YCHI. Nah, kebetulan mengapa kita mengambil tema seperti ini, karena memang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rinda bahwa kita menghadapi pandemi COVID-19 di mana para orang tua juga work from home gitu ya.
Mungkin ada pengecualian seperti profesi lain, misalnya dokter dan lain-lain ya, nyampur-nyampur ya, work from home juga, tapi juga harus keluar juga untuk menangani masalah kesehatan yang ada. Kemudian anak-anak semua berada di rumah karena sekolah diliburkan ya, school from home. Kemudian terapi yang biasanya di luar juga diliburkan, dan kita sebagai orang tua harus juga punya peran sebagai terapis juga untuk anak-anak kita gitu. Artinya ini peran ganda atau peran triple dari orang tua yang sebenarnya cukup sangat menantang, dan pasti ada banyak hambatan-hambatan. Kitanya sebagai orang tua juga harus adaptasinya benar-benar diupayakan bisa optimal, karena artinya sebagai orang tua kita tetap harus bekerja untuk ekonomi keluarga, kemudian kita harus juga bisa berperan sebagai guru, kemudian juga sebagai terapis. Seperti halnya anak saya yang ketiga ini barusan aja meltdown karena ya anak-anak autistik dengan ciri atau karakteristik yang sangat rigid, ketika ada perubahan rutinitas, tentunya dia akan mengalami kesulitan beradaptasi, termasuk kesulitan dalam beradaptasi untuk belajar di rumah. Ya, memang ini perlu strategi-strategi khusus, tapi kalau untuk anak saya terbantukan karena ada kakak-kakaknya yang ada di rumah juga gitu, sehingga ada rasa senasib sepenanggungan gitu, kemudian bisa bermain bersama. Tapi ketika ada suasana seperti tadi, misalnya anaknya kepingin main layang-layang di luar, oh ternyata hujan, akhirnya meltdown karena begitu menumpuk kekecewaan yang dia rasakan. Ya, belum lagi mungkin ada perilaku stimming yang meningkat dikala dia merasakan under pressure gitu ya. Dan kami harapkan melalui webinar ini kita bisa berdiskusi, juga bisa mendapat masukan para orang tua. Kami yayasan juga bisa memberikan input, kita saling memberikan input, kemudian kita berdiskusi bagaimana adaptasi untuk belajar di rumah dengan individu autistik. Demikian perkenalan singkat dari Yasaindo. Saya kembalikan ke Mbak Rinda. Terima kasih Ibu Ingrid untuk sesi perkenalannya, dan benar sekali ini sangat tepat dengan apa yang terjadi yang mungkin sudah dirasakan lebih dari 2 minggu ya, sekitar 3-4 minggu bahkan. Nah, selanjutnya saya mau memperkenalkan singkat saya mau memberi perkenalan singkat pembicara kita hari ini. Oke, jadi materi hari ini pertama-tama akan dibawakan oleh Mbak Kunti Hardi selaku analis perilaku dengan latar belakang ilmu terapi BCBA. Begitupun dengan Mbak Tiara Rahadian Putri yang juga telah lama berkecimpung sebagai terapis perilaku dengan pendekatan applied behavioral analysis. Dan kemudian juga akan dibawakan materi dari Mbak Nina Fajri selaku psikolog yang juga merupakan owner dari STEMIA Special Needs, dan saya sendiri selaku moderator dalam kegiatan ini, yaitu saya Rinda dari tim edukasi di Behavior Pulse Yasaindo. Langsung saja kita mulai. Jadi tadi memang ini merupakan kondisi yang sudah terjadi cukup lama, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang di Indonesia sendiri mungkin efeknya sejak bulan Maret 2020. Nah, terjadi banyak sekali perubahan rutinitas harian, seperti yang paling kita rasakan bersama adanya himbauan tegas untuk diam diri di rumah. Nah, tadi juga sudah disebutkan dengan adanya himbauan untuk diam diri di rumah, artinya modifikasi kegiatan belajar mengajar juga terjadi, tidak secara tatap muka langsung, melainkan di rumah. Dan dalam hal ini, orang tua harus membagi waktu dan tenaga antara pekerjaan rumah tangga, mengajar anak, dan sebagainya. Tadi mungkin dari cerita Ibu Ingrid juga, bahkan ada beberapa gitu kan siblings, jadi bukan merupakan hal yang mudah, bukan perubahan yang mudah, dan ini cukup berpengaruh dan kurun waktunya ternyata lumayan lama.
Nah, dampaknya sendiri mungkin yang dirasakan anak secara konkret adalah banyaknya menurunnya mobilitas harian gitu kan, terus tidak adanya misalnya waktu berangkat dan pulang sekolah, lalu juga jadwal di rumah pasti terasa lebih berbeda dibandingkan di sekolah. Nah, dari segi pembelajaran di rumah sendiri misalnya tempat belajarnya pasti berbeda gitu, tidak di ruangan kelas, tapi di rumah, bisa jadi di kamar, di ruang makan, ruang belajar, dan sebagainya. Dan di sini yang paling terasa mungkin belajarnya nggak lagi sama ibu dan bapak guru, tapi sama ibu dan ayah gitu, atau mama dan papa. Jadi di sini orang tua juga harus berbagi tugas, multitasking antara mengajar, bekerja, membersihkan rumah, memasak, dan sebagainya. Nah, ini mungkin bagi individu tipikal saja atau individu yang tidak dalam spektrum autisme bisa jadi merupakan perubahan yang harus terjadi adaptasi diri. Nah, gimana lagi untuk individu dalam spektrum autisme yang memang pada dasarnya memiliki 3 karakteristik utama, yang diantaranya adalah memiliki obsesi tertentu, menggemari atau menyenangi perilaku berulang, dan senang akan rutinitas di saat yang sama ia tidak suka perubahan. Nah, ini yang terjadi sangat kontras, yaitu perubahan yang cukup drastis. Oleh karena itu, di sini juga terlihat bahwa individu autistik itu biasanya suka jika dunianya mudah diprediksi. Dia tahu habis kegiatan apa, lalu apa, lalu apa. Nah, ini kan bisa jadi tidak bisa diprediksi. Tadi contohnya misalnya di luar hujan gitu, nggak jadi bisa main di luar dan sebagainya. Lalu juga perubahan ini dapat menimbulkan kecemasan, sehingga memang perlu proses penyesuaian diri dengan perubahan. Nah, oleh karena itu, pertama kita langsung masuk ke materi yang pertama. Saya mau mengundang Mbak Kunti Hardi untuk menjelaskan atau memberi paparan bagaimana sih mendampingi individu autistik terhadap perubahan yang terjadi. Nah, silakan Mbak Kunti Hardi bisa memulai sharing infonya. Oke, saya coba ya sebentar. Sebentar. Baik. Sebelumnya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kunti. Saya akan menjelaskan tentang tips-tips mengajarkan anak dengan autisme di rumah berdasarkan ilmu dan pengalaman saya. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah hadir di webinar ini. Oke, baik. Jadi, hal yang pertama yang seringkali membantu anak dengan autisme untuk belajar di rumah itu adalah memberikan struktur dan rutinitas. Cara mudahnya, strukturnya itu kalau misalnya kan anak ini sekarang belajarnya di rumah ya, sedangkan biasanya dia belajar utamanya misalkan di sekolah, kayak gitu. Jadi, bagaimana kita bisa menjembatani itu dengan membuat rutinitas yang cukup mirip dengan rutinitas anak itu di sekolah, kayak gitu. Tapi tentu saja kan perlu adaptasi, dan tadi dibilang kalau adaptasi adalah hal yang tidak mudah untuk anak dengan autisme. Jadi salah satu teknik yang biasa kami gunakan saat melakukan terapi itu adalah memberikan jadwal visual. Itu yang di bawah yang warna pink sama yang whiteboard itu ada contoh jadwal visual. Jadi jadwal visual itu adalah kumpulan aktivitas yang mengkomunikasikan kepada anak jadwalnya dia itu hari ini apa saja. Seperti itu. Jadi yang perlu ditekankan kalau membuat jadwal, mungkin ibu dan bapak sudah ada mungkin rencana targetnya apa, kira-kira jadwalnya apa, seperti itu yang akan dibuat. Kalau makan bisa membuatnya bareng-bareng dengan anak, bagus. Kalau makan ibu mau coba plan sendiri juga bisa, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, saat membuat jadwal struktur, itu bukan hanya
aktivitasnya, tapi penting juga memberitahukan pada mereka waktunya tuh apa. Kalau anak itu sudah bisa membaca jam, bisa dikasih tahu misalkan dari jam 7 sampai jam 8 aktivitasnya apa, jam 8 sampai jam 9 aktivitasnya apa. Tapi banyak dari anak dengan autisme membaca jam itu belum menjadi kemahiran mereka. Jadi yang bisa dilakukan adalah memberikan visual timer. Contoh yang sebelah kiri itu adalah visual timer, bisa juga menggunakan handphone untuk membuat untuk menjelaskan kayak misalnya jadwal pertamanya misalnya sarapan, habis itu jadwal keduanya misalnya kayak olahraga. Jadi kasih tahu misalkan oke, sekarang waktunya sarapan berapa lama? 30 menit. Habis itu, ini ya waktunya, nanti kalau misalkan 30 menit sudah selesai, kita akan pindah ke olahraga, gitu. Kadang ada juga anak dengan autisme yang tidak merasa waktu itu aversif, gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah sebenarnya kadang saya dengan simple membuat sticky notes gitu, seperti contoh yang sebelah kanan, itu kayak sticky notes 1-5. Jadi, oke, nah nanti kalau ibu coba ini ya buat tulisan 1-5. Nanti kalau misalnya kita udah sampai di angka 5, itu tandanya waktu untuk sarapannya sudah selesai dan kita harus pindah ke olahraga gitu. Jadi misalkan kayak, nah itu bisa cukup fleksibel itu waktu antara 1-5 kayak gitu. Jadi misalkan nggak harus untuk satu sticky notes nggak harus yang kayak pasti 1 menit atau 2 menit, tapi misalkan 2 menit, habis itu 3 menit, 4 menit, ibu bisa lebih fleksibel dan kira-kira waktunya, alokasinya berapa lama untuk kegiatan itu. Seperti itu. Oke, jadi, nah tipsnya, pengalaman saya, itu sebenarnya kadang visual schedule itu tidak selalu mempermudah atau disenangi oleh anak dengan autisme. Kadang mereka justru saat misalnya, coba lihat jadwalnya, ini udah ibu buat gitu. Itu mereka bisa aja tantrum. Karena apa? Karena mungkin jadwalnya itu berisi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan jadwal visual ini belum menjadi hal yang menyenangkan untuk mereka. Jadi penting sekali untuk berhati-hati saat membuat jadwal visual dengan yang pertama itu diselingi antara kegiatan yang menyenangkan tidak menyenangkan. Kalau emang baru pertama kali melakukan adaptasi, jadi usahakan untuk jadwal-jadwal pertama itu jadwal-jadwal hal yang menyenangkan. Misalnya bisa diusahakan, oke, untuk hari ini lihat jadwal ya. Ini udah dibuat ini jadwal untuk hari ini, bangun, habis itu mungkin snack, habis itu main Lego gitu. Jadi dia oke. Jadi dia sudah terbiasa untuk melihat jadwal dan jadwal ada hal yang menyenangkan. Kayak gitu. Bagaimana kalau misalkan ada jadwal yang tidak disukai, misalnya ada PR matematika. Tentu saja itu harus perlu dimasukkan ke dalam jadwal, tapi bisa dilakukan dengan diselingi. Jadi misalnya yang pertama jadwalnya misalkan tadi sarapan, habis itu olahraga. Nah, misalkan sarapan dan olahraga adalah kegiatan yang disenangi anak. Lalu yang ketiganya bisa dikasih jadwal mengerjakan matematika. Nah, kalau matematika adalah hal yang sulit, bisa dipecah. Jadi misalkan tulis di situ secara pasti 2 nomor matematika. Habis itu diganti lagi dengan jadwal yang menyenangkan. Jadi saat anak itu melihat jadwal, oke, saya tahu ini yang harus saya lakukan dan ini adalah hal yang tidak buruk gitu, karena toh saya masih bisa melakukan hal yang saya menyenangkan kayak gitu. Jangan lupa apresiasi anak saat mereka mengikuti jadwal, kayak wah senang banget deh ibu kalau kamu ngikutin jadwal kayak gitu. Nah, untuk contoh yang keempat nanti saya lanjutkan di slide selanjutnya. Kayak gitu. Ini coba saya exit. Ini saya mau kasih contoh aja gimana. Jadi misalnya yang pertama kita bisa buat makan tadi olahraga. Oke, yang pertama olahraga. Olahraga. Habis itu sarapan. Habis itu dua nomor matematika. Yang keempat, misalnya main Lego.
Habis itu yang kelima, misalkan 2 nomor matematika lagi. Itu singkatnya. Jadi banyak jadwal visual itu diperlukan kayak gambar PEX gitu. Dan itu emang banyak membantu. Tapi sebenarnya kalau jadwalnya itu sudah cukup menyenangkan, kadang-kadang untuk anak dengan autisme itu udah cukup membantu gitu. Karena tetap ada ibu yang menjelaskan gitu. Jadi gimana cara melakukannya bersama dengan token ekonomi? Jadi misalnya kayak, oke, olahraga, good job, hebat deh kamu udah olahraga. Oke, dapat 1 bintang. Habis itu, misalkan yang kedua dia ngelakuin sarapan juga tepat waktu, kasih bintang lainnya. Seperti itu. Oh, gitu. Nah, ini contoh membarengi jadwal visual dan token ekonomi kayak gitu, contoh singkatnya. Oke, selanjutnya yang sama juga katakan adalah sebentar. Oke. Jadi kadang tuh transisi antar jadwal tuh cukup bisa menjadi tantangan buat anak dengan autisme, terutama walaupun itu udah diselingi dengan kegiatan misalnya habis olahraga dia harus matematika dia main Lego lagi, belum tentu anak itu mau mengerjakan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih. Tadi kalau kita udah merasa oke, jadwal itu udah cukup adil, jangan lupa untuk kasih warning, peringatan sebelum jadwal selesai. Oke, 3 menit lagi olahraga selesai ya. Habis itu kita ngerjain 2 nomor matematika dan habis itu kita bisa main Lego kayak gitu. Jadi kayak berikan peringatan sebelum jadwalnya supaya mereka nggak kaget kayak misalkan habis main Lego lalu tiba-tiba mereka harus ngerjain matematika lagi. Jadi kalau ada peringatan jadwal dan ada kayak waktu yang untuk mengingatkan, misalkan tadi ada visual timer, itu bisa membantu mereka untuk paham, jadi untuk mereka mempersiapkan diri, gitu. Oh iya sih, senang main Lego, tapi tahu habis ini harus ngerjain matematika. Jadi itu untuk membantu mempersiapkan diri untuk ke jadwal selanjutnya. Oke, selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah cara yang saya sering kali gunakan untuk berbicara dengan anak dengan autisme gitu. Misalnya kita bilang kayak, oke, sekarang ngerjain matematika, waktu yang ngerjain matematika, terus anak itu misalkan bilang kayak, maunya Lego gitu kan. Habis itu jadi salah satu hal yang saya pelajari dari profesor saya itu adalah untuk belajar untuk nggak ngomong tidak, tapi katakan kapan gitu, kayak misalkan kayak, iya, boleh kok main Lego. Setelah ngerjain 2 nomor, habis itu kita bisa main Lego. Gitu. Jadi, katakan kapan. Jadi bukan berarti mereka tuh nggak boleh, tapi kapan mereka boleh, gitu. Dan apa yang harus mereka lakukan untuk mereka boleh ngelakuin itu lagi. Kayak gitu. Jadi kayak, membuat kita itu sebagai bagian tim dari anak gitu. Kayak iya tahu Lego tuh seneng kan? Iya, ibu juga mau kamu main Lego, tapi kita harus ngerjain 2 nomor dulu sebelum kita bisa main Lego gitu. Jadi katakan apa yang mereka perlu lakukan, selanjutnya mereka akan dapat apa gitu. Nah, ini jadi ini simpelnya gini. Selanjutnya, mulai dari target kecil supaya anak kooperatif. Jadi, saat kita beradaptasi untuk mengajarkan anak, misalkan tadi mengerjakan kayak tugas matematika, atau mengerjakan kayak instruksi, kadangkala itu tidak selalu anak itu patuh pada instruksi. Kayak gitu. Yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya memberikan kontrol pada mereka dan memberikan pilihan. Jadi, misalkan fokusnya adalah anak ini ngerjain matematika 2 nomor, gitu. Tapi kita bisa kasih pilihan sama mereka, kayak gitu. Jadi kayak pilihannya tuh apa? Bisa kayak gini, kayak, oke, sekarang waktu yang ngerjain matematika untuk 2 nomor, kamu mau ngerjainnya di
di meja makan atau di meja belajar. Kamu mau ngerjainnya pakai pulpen warna biru atau pulpen warna merah. Kamu mau ngerjainnya sambil ditemenin ibu atau ditemenin ayah. Kamu mau ngerjainnya bareng sama boneka jerapah, bareng sama boneka panda, seperti itu. Kayak gitu. Jadi berikan pilihan itu. Jadi mereka bisa kontrol. Atau misalkan kamu mau ngerjainnya habis main Lego atau habis main bola, seperti itu. Jadi pilihan-pilihan itu tuh bisa membantu anak untuk bisa lebih kooperatif. Gitu. Selanjutnya, nah, kelewatan. Oke. Nah, selanjutnya yang penting juga untuk diobservasi saat memberikan instruksi adalah gimana kondisi regulasi diri anak. Apakah anaknya sudah tenang, fokus, siap menerima instruksi, atau anaknya energinya sedang besar, sedang marah, sedang lagi pingin bercanda, seperti itu. Karena penelitiannya menunjukkan kalau anak yang sudah tenang itu lebih mudah untuk menerima instruksi, dan itu tuh bisa dibantu dengan bagaimana kita memberikan kegiatan untuk anak itu kembali ke zona fokus supaya dia lebih tenang dan siap menerima instruksi belajar. Jadi yang saya biasa lakukan dengan murid-murid saya adalah pertama saya mau ngasih penjelasan ini adalah kontinum emosi merah, kuning, hijau, biru. Saya ambil dari the zone of regulations. Jadi kalau misalnya jadi yang kita mau kan anak itu ada di zona hijau ya saat anak itu fokus belajar. Tapi kadang-kadang anak itu misalnya dia itu marah gitu, atau misalnya energinya sangat besar, sedang berteriak-teriak kayak gitu, maka kita bilang dia ada di zona merah kayak gitu. Lalu atau anak itu sedang ingin bercanda, maka dia ada di zona kuning. Atau anak itu sebenarnya sedang capek atau sedih, maka dia ada kita bilang itu ada di zona biru gitu. Jadi ini energi yang paling besar, habis itu besar tapi misalkan lebih besar daripada hijau, habis itu biru. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk membuat anak itu kembali. Jadi biasanya misalnya misalkan anak ibu misalkan habis main Lego, habis itu ibu bisa lihat dia itu main Lego itu misalnya misalkan sangat bersemangat, lalu dia itu melempar legonya gitu. Jadi sebelum ibu kasih instruksi untuk mengerjakan soal, ibu bisa bilang kayak, oh ibu lihat kamu lempar lego dan itu tandanya kamu tuh belum siap untuk belajar. Jadi kalau kamu nggak bisa belajar, kan ibu nggak bisa ngasih bintang tuh buat kamu token, dan habis itu kita nggak bisa ngelakuin hal-hal menyenangkan selanjutnya. Gitu. Coba kamu ngelakuin hal-hal yang bisa bikin kamu merasa tenang. Kayak gitu. Nah, itu ibu bisa sebagai orang tua bisa melihat gitu, kayak kegiatan apa yang bisa membantu anak ibu merasa tenang. Misalkan kalau anaknya sedang kayak excited, apa nih yang bisa membuat dia menjadi tenang? Misalnya kayak bisa lompat-lompat gitu, atau misalnya ibu merasa anak saya lebih butuh kegiatan lebih chill gitu. Jadi misalnya mungkin bisa kayak tarik nafas kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk-bentuk pilihan kegiatannya yang bisa dilakukan sebelum anak itu diberikan instruksi yang harus membuat mereka kayak fokus belajar seperti itu. Selanjutnya, singkat saja, ini adalah bentuk kayak hal yang saya sering lakukan sama murid saya kalau saya merasa murid saya itu sedang agak disregulasi gitu. Jadi ini bisa dicari di Google bentuk-bentuk cara bernafas, deep breath gitu kan. Tapi ini bentuknya visual yang cukup lucu gitu. Jadi ibu mau kamu tuh belajar, jadi kamu tuh fokus, jadi 2 nomor ini cepat selesai, habis itu
ibu bisa kasih bintang, dan habis itu kita bisa lakukan hal-hal lain yang menyenangkan, misalkan kayak main Lego atau yang lain gitu. Oke ya, sekarang bernafas bareng ibu, coba lihat bintangnya, coba tarik nafas, tahan, lalu keluarkan gitu. Terus lanjutkan kayak gitu. Nah, nanti jangan lupa berikan pujian kayak bagus, sudah ibu sudah lihat kamu sudah tenang kayak gitu. Ayo sekarang kayak udah bisa fokus nih belajar gitu. Contoh lainnya adalah dengan calm down cupcake. Ini juga lucu yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama, coba bayangkan ada cupcake di depan kamu. Terus, coba bayangin kalau kamu lagi nyium cupcake-nya. Cium, sambil pelan-pelan hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dikeluarkan sambil hitung 1, 2, 3, 4, 5. Lalu diulangi sampai tenang. Seperti itu. Itu adalah beberapa contohnya. Oke. Oke. Upsi. Sebentar. Nah, sebenarnya dari saya sudah selesai penjelasannya, silakan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Terima kasih. Oke, hai semua. Sebentar ya. Hai semua, nama saya Tiara. Saya akan membahas mengenai gimana sih cara membangun hubungan kooperatif dengan anak dengan cara membangun instructional control. Nah, terminologi instructional control ini kedengaran mungkin dingin ya. Ini bukan berarti kita mengontrol anak. Ini lebih kepada proses kita membangun hubungan kooperatif yang positif dengan cara membuat instruksi kita ini lebih bermakna. Nah, artinya ketika instruksi kita lebih bermakna, maka anak ini akan lebih dengan konsisten mendengarkan dan melakukan apa yang kita arahkan, seperti itu. Nah, instruksi yang saya bahas di sini akan berada dalam konteks instruksi yang kita tahu sebagai orang tua bahwa memang hal-hal yang diperlukan buat anak, misalnya belajar, atau mungkin keterampilan untuk bina diri, kemandirian, seperti itu. Nah, instructional control ini membantu untuk menghindari teknik-teknik seperti bantuan fisik yang sifatnya memaksa. Jadi saya paham bahwa ada beberapa anak yang memang membutuhkan bantuan fisik untuk menyelesaikan suatu tugas. Namun kalau misalnya contohnya waktu TV selesai 5 menit, kemudian anak ini nggak matiin gitu. Kemudian saya ngambil remote-nya, yang terjadi adalah saya rebutan dengan si anak ini. Nah, hubungan tersebut kan bukan hubungan yang kita mau ya, bukan hubungan positif. Nah, dengan adanya instructional control ini akan membantu anak untuk ketika saya bilang, udah nih 5 menit, waktunya habis, anak ini akan langsung matiin TV, seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan instructional control ini untuk menghindari instruksi yang berulang. Ketika kita memberikan instruksi secara berulang, itu artinya instruksi yang kita berikan ini kurang bermakna bagi anak. Artinya, ya udah deh, nanti kan nggak ada konsekuensinya, seperti itu. Jadi, kita akan bahas ada 7 langkah untuk membangun instructional control. Nah, sebelum masuk ke 7 langkah ini, saya mau bahas tentang konsep reinforcement. Nah, konsep reinforcement ini adalah sesuatu yang terjadi setelah perilaku yang membuat perilaku tersebut lebih sering terjadi di masa depan. Nanti saya akan ada contohnya di bawah. Nah, dalam konsep reinforcement ini ada yang namanya reinforcer. Nah, reinforcer ini biasanya merupakan sebuah benda, kondisi, makanan, atau aktivitas yang disukai individu. Jadi, tiap individu beda-beda. Misalnya, saya suka kopi hitam, Kunti sukanya kopi karamel misalnya, atau saya suka hawa dingin, Kunti sukanya hawa panas, seperti itu. Jadi berbeda setiap individu.
Oke, kita masuk ke contoh reinforcement. Misalnya, saya mau masak hari ini, tapi nggak ada bahan makanan. Jadi, yang saya lakukan adalah saya ngecek toko mana aja yang buka, yang ternyata yang buka hanya supermarket A. Nah, kemudian saya datanglah ke supermarket A untuk cari bahan makanan. Ternyata di sana saya nemuin banyak sekali diskon. Nah, karena saya anaknya suka diskon, mungkin 2 minggu lagi kalau saya butuh bahan makanan, saya akan ngecek dulu ke supermarket A, ada diskon nggak ya, gitu. Nah, dalam contoh ini, yang namanya reinforcer adalah sale-nya, diskonnya, yang membuat perilaku saya, yaitu pergi ke supermarket A, menjadi lebih sering terjadi di masa depan, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke 7 langkah ya, oke. Langkah pertama yaitu control the reinforcers. Kita udah tahu ya tadi kok reinforcer itu sesuatu yang individu sukai. Nah, kenapa harus kita kontrol nih hal-hal yang anak ini sukai? Karena kita akan menggunakan motivational value dari benda itu atau nilai motivasi yang ada dalam benda itu untuk mulai meningkatkan partisipasi anak dalam kegiatan belajar di rumah gitu. Nah, kita dengan mengontrol ini kita ingin menunjukkan bahwa akses anak-anak ini terhadap hal-hal yang ia sukai bergantung kepada izin Anda sebagai orang tua. Dan Anda memiliki sistem kapan Anda mau memberi, seberapa banyak Anda memberi akses tersebut, dan kapan Anda tidak memberi akses gitu jika dibutuhkan. Contohnya misalnya, kalau misalnya jam minggu-minggu sekolah ya, hari-hari sekolah, mungkin anak ini bisa nonton TV selama 2 jam setelah pulang sekolah. Tapi selama weekend mungkin bisa 6-8 jam gitu misalnya. Jadi ada aturan-aturan yang Anda lakukan, kapan anak ini bisa punya akses, kapan enggak. Nah, tipsnya kalau misalnya ini hal-hal yang tangible ya, artinya yang bisa dilihat kayak misalnya makanan, mainan, seperti itu, benda-benda ini bisa disimpan di tempat-tempat yang terjangkau, di tempat-tempat yang tidak terjangkau, tapi dapat dilihat oleh si anak ini. Nah, ketika anak ini bisa melihat akses benda ini, tapi tidak bisa mengakses, itu akan meningkatkan motivasinya dia untuk, oke, sekarang aku bisa akses tuh caranya gimana sih? Nah, nanti kita tunjukkan bahwa salah satu caranya untuk mengakses itu adalah dengan mengikuti instruksi kita. Oke. Langkah kedua, tunjukkan bahwa Anda ini orang yang menyenangkan gitu. Libatkan diri Anda dalam interaksi-interaksi, libatkan diri Anda dalam aktivitas yang anak Anda lakukan. Misalnya suka main video game, suka main kereta, suka main boneka, atau mungkin simpel main air ya. Ada anak yang mungkin sukanya hal-hal simpel main air di baskom. Tangannya dimasukin aja kayak main-main air gitu. Nah, gimana caranya membuat hal itu menyenangkan? Mungkin Bapak Ibu bisa bikin perahu kertas, atau mungkin ambil balok biar dia tenggelam, biar dia... Bu Ara, sorry, slide-nya nggak kelihatan. Oh, sorry. Oke. Let me see. Sorry about that. Oke, sekarang kelihatan ya? Oke, kelihatan. Okay. Sorry about that. Oke. Yes. Oke, jadi yang langkah kedua, mungkin saya bisa recap langkah pertama ya. Oke, langkah pertama itu tadi tentang mengontrol reinforcer. Intinya kita mengontrol hal-hal yang anak ini sukai, sehingga anak ini tahu dia hanya punya akses ketika atas izin orang tua, seperti itu. Dan tipsnya untuk meletakkan hal-hal yang tangible, kayak misalnya makanan atau mainan di tempat-tempat yang dia bisa lihat tapi tidak terjangkau, sehingga dia tahu cara terbaik untuk dapat akses itu dengan mengikuti instruksi kita. Nah, langkah kedua itu tunjukkan bahwa anak Anda ini merupakan orang yang menyenangkan. Jadi libatkan diri Anda dalam kegiatan sang anak. Misalnya tadi ya contoh terakhir, anak ini suka main air di baskom misalnya.
gimana caranya membuat aktivitas yang simple menjadi lebih menyenangkan. Ini bisa dengan cara kasih perahu kertas, misalnya kita bikin perahu kertas, atau kasih balok sesuatu yang bisa tenggelam gitu misalnya, atau kasih sedotan kemudian bikin gelembung-gelembung seperti itu. Jadi kesempatan Bapak Ibu untuk menjadi lebih kreatif. Nah, tujuannya agar anak ini punya pengalaman bahwa spending time dengan Bapak Ibu ini menyenangkan, sehingga dia lebih mudah untuk lebih mau untuk mendengarkan dan mengikuti instruksi Anda gitu. Nah, tips untuk mengetahui anak ini tuh sebenarnya sukanya apa aja sih, ngapain aja sih. Nah, ini caranya beda usia, beda cara. Kalau misalnya anaknya usia 2-3 tahun, mungkin kita bisa observasi, kita bisa lihat dia ini senangnya ngapain aja sih aktivitasnya. Dia kalau ada mainan, dia paling suka pegang mainan apa, seperti itu. Kalau misalnya yang umur 9-10 tahun, kita mulai, mungkin kalau ada bahasanya, kita bisa tanya gitu. Kamu mau main apa? Kamu lebih suka yang ini atau yang itu? Lebih suka main sepak bola atau nonton TV gitu sebenarnya, misalnya. Kemudian tips selanjutnya itu gunakan pernyataan dan bukan pertanyaan. Nah, ini penting. Misalnya kita lagi main sama anak 2-3 tahun misalnya ya, kita lagi main kereta. Sebisa mungkin apa yang kita katakan itu deskriptif ya. Jadi daripada kita bilang, ada misalnya, orangnya lagi ngapain tuh gitu. Misalnya ada orang-orangan gitu ya. Kita nggak tahu di sisi anak apakah itu sebuah instruksi atau itu sebuah permainan gitu. Jadi daripada kita membingungkan anak, lebih baik kita gunakan pernyataan seperti, lihat deh anak orangnya loncat-loncat seperti itu misalnya. Nah, langkah ketiga ini bangun rasa percaya dari anak ke kita. Jadi artinya say what you mean and mean what you say. Ketika Anda menginstruksikan sesuatu kepada anak, tunjukkan bahwa Anda ini bersungguh-sungguh. Misalnya contoh TV tadi ya, saya bilang 5 menit lagi TV-nya selesai ya. Kemudian saya akan set timer 5 menit. Ketika 5 menit selesai, saya akan matikan TV-nya. Jadi nggak ada ceritanya saya mematikan TV-nya ketika TV itu misalnya baru 2 menit saya matikan. Atau mungkin setelah 5 menit selesai, anak ini merengek, kemudian saya bilang, oke deh saya kasih waktu 3 menit lagi gitu misalnya. Jadi nggak ada lebih, nggak ada kurang gitu. Nah, kalau misalnya saya menambahkan waktu nih, menambahin 3 menit, yang anak pelajari adalah bahwa, kalau aku ngerengek, aku akan dapat ekstra waktu nih nonton TV gitu. Jadi, tunjukkan bahwa instruksi yang Anda berikan itu ada maknanya, seperti itu. Nah, tipsnya yang pertama, jangan minta anak melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan ya. Jadi tentukan prioritas. Misalnya, belajar di rumah, Bapak Ibu ingin anaknya duduk di kursi di atas meja dan tangannya tangan diam gitu ya, kayak yang digambar misalnya. Nah, padahal anak Bapak Ibu ini melakukan motor stereotipi gitu ya, misalnya gerakan repetitif yang merupakan impuls biologi sebenarnya susah dikontrol. Nah, kalau misalnya Anda memaksa untuk anak Anda duduk diam seperti itu, anaknya akan frustrasi dan ibu juga akan frustrasi. Jadi, pilih sesuatu yang dia bisa, kemudian reinforce, nanti ada di langkah selanjutnya. Jadi misalnya daripada duduk diam misalnya, Anda bisa bilang, oke duduk di kursi selama dia nggak berantakin meja misalnya. Nah, tips yang kedua adalah bedakan pertanyaan dengan instruksi. Nah, ini juga penting, karena anak dengan diagnosis autism ini kan, gimana ya, kita ingin mengajarkan kemampuan kemandirian. Kita ingin mereka bisa mengadvokasi diri sendiri. Jadi ketika Anda bilang ini misalnya, yuk waktunya belajar, gitu, itu merupakan instruksi. Versus kalau mau belajar nggak? Nah, itu kan pertanyaan. Kalau misalnya pas kita bilang pertanyaan, mau belajar nggak, kemudian dia bilang enggak, kita sebaiknya menghormati dan menghargai kata enggak yang individu ini katakan. Sehingga anak ini belajar bahwa, oh kata enggak itu ada artinya, especially untuk populasi ini ya. Jadi, di situ pentingnya, bedakan pertanyaan dengan instruksi. Nah, yang keempat, beri instruksi dan reinforce. Nah, tunjukkan bahwa dengan mengikuti instruksi Anda,
mereka dapat akses terhadap hal-hal yang dia sukai gitu. Nah, caranya adalah dengan bangun pengalaman yang baik ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Misalnya, saya mau anak ini untuk duduk. Saya akan bilang, duduk di kursi. Nah, instruksi duduk di kursi itu merupakan instruksi yang singkat, jelas, dan saya tahu bahwa anak ini bisa duduk di kursi, jadi mudah buat mereka. Nah, pas ketika setelah mereka duduk, saya akan reinforce. Katakanlah anak ini suka dengan Play-Doh gitu. Saya akan langsung kasih Play-Doh setelah si anak ini duduk gitu. Jadi singkat, jelas, dan mudah. Kalau misalnya contoh yang tidak singkat, jelas, dan mudah itu mungkin seperti yuk duduk di kursi, nanti kita main Play-Doh, belajar, nanti kita senang-senang deh gitu misalnya. Itu nggak jelas instruksinya yang mana, dan itu instruksinya panjang. Jadi sebisa mungkin instruksinya itu singkat, jelas, dan kita tahu bahwa itu mudah buat mereka untuk memulai ya. Nah, kemudian langkah kelima, reinforce secara konsisten. Nah, di tahap awal ini penting untuk merespon tiap perilaku yang kita harapkan di individu ini. Contohnya, nah ini misalnya C, ini misalnya huruf tracing ya, huruf tracing. Jadi kalau misalnya, saya nggak tahu kursornya kelihatan nggak ya? Kelihatan, oke. Misalnya saya tracing, anaknya tracing ini benar dia akan dapat bintang. Tracing ini akan dapat bintang dan seterusnya. Jadi setiap dia tracing benar dapat bintang seperti itu. Nah, setelah ini konsisten, Anda mulai bisa mereinforce setiap 2 atau 3 kali perilaku yang diharapkan. Misalnya, sekarang setiap 2 kali benar, 2 kali tugas oke, baru kasih bintang. 2 tugas oke, baru kasih bintang. Misalnya seperti itu. Nah, langkah ke-6 ini, pahami prioritas Anda dan anak Anda. Pahami prioritas Anda artinya pahami apa sih yang ingin Anda lihat, perubahan perilaku apa yang Anda ingin lihat di anak Anda. Misalnya Anda punya 10 nih, pengen bisa duduk, pengen bisa baca, pengen bisa mungkin menggambar secara dalam durasi 10 menit misalnya, dan sebagainya. Itu kan banyak. Jadi prioritaskan mungkin 2 atau 3 hal utama yang ingin Anda mulai. Mungkin sesimpel merespon terhadap instruksi, misalnya Dini ke sini. Jadi merespon terhadap instruksi itu secara konsisten itu bisa jadi prioritas misalnya. Atau mungkin duduk di kursi bisa jadi prioritas. Atau mungkin stay on task, jadi ngerjain tugas secara terus-menerus, mungkin selama 30 detik itu bisa jadi prioritas. Jadi kita nggak apa-apa bikin goals-nya kecil, cuman asal itu progressing, seperti itu. Nah, Anda juga harus paham prioritas anak Anda, dalam arti Anda harus tahu hal apa sih yang memotivasi anak pada saat ini gitu. Misalnya kalau ada, katakanlah dalam sehari itu ada 2 jam belajar ya, misalnya pagi dan siang. Misalnya pagi dan siang. Nah, kalau yang pagi ini katakanlah anak ini lagi suka makan snack gitu misalnya. Jadi kita bisa nih pakai snack untuk meningkatkan partisipasi dia. Sementara kalau sorenya, kalau kita tahu dia lebih suka iPad gitu misalnya, kita bisa kasih di iPad selama kegiatan belajar gitu. Nah, jadi cara-caranya untuk mengetahui dia motivasinya yang mana, balik ke langkah yang sebelumnya, kita bisa observasi, kita bisa tanya, tergantung anaknya usia berapa. Nah, langkah 1 sampai 6 ini khusus untuk membuat lingkungan belajar menjadi sesuatu yang mereka senangi sehingga mereka mau berpartisipasi. Nah, tapi perlu dicatat bahwa proses ini butuh waktu dan perlu konsistensi, artinya kalau ibunya melakukan, ayahnya juga harus melakukan. Karena kalau nggak konsisten, susah, anaknya akan jadi bingung. Nah, kemudian yang ketiga, karena ini butuh konsistensi dan waktu, jangan terlalu keras pada diri sendiri, pahami bahwa ini memang butuh waktu, dan berjalan pelan-pelan asal ada progresnya, it's okay. Nah, langkah terakhir, langkah 7 ini, khusus ketika mereka tidak mengikuti arahan atau melakukan perilaku yang tidak diharapkan. Nah, langkah ini memberi 2 pengalaman berbeda nih kepada anak. Jadi, yang pertama, ketika anak ini mengikuti instruksi, kita tunjukkan bahwa dia akan dapat hal-hal yang suka. Sebaliknya, kalau dia nggak ikutin instruksi, dia nggak akan dapat hal-hal yang suka, gitu. Misalnya, terhadap instruksi duduk di kursi, dia mengikuti instruksi, merespon, saya akan kasih Play-Doh.
Cuman ketika saya bilang duduk di kursi, kemudian dia malah lari, saya nggak akan kasih Play-Doh gitu. Nah, tipsnya untuk di langkah ini, itu kalau bisa berikan pemahaman kepada anak tentang ekspektasi yang Anda punya. Kalau misalnya anaknya bisa diberi pemahaman, berikan pemahaman bahwa oke, hari ini kita mau belajar dulu 5 menit, habis itu kamu baru bisa dapat Play-Doh, misalnya seperti itu. Jadi, balik ke strategi-strategi yang tadi Kunti kasih, seperti kayak if then atau visual schedules, itu bisa membantu. Nah, ini contoh ya, misalnya ayah memberi instruksi kepada anaknya untuk belajar ya, untuk misalnya ngerjain soal matematika. Kemudian dia ngerjain soal matematika, sebagai reinforcernya dia dapat handphone. Nah, jadi si anak ini akan senang kan dapat sesuatu yang dia suka. Nah, tapi kalau misalnya ada saat-saat di mana si anak ini nggak nurut nih sama ayahnya, jadi dibilang suruh ngerjain matematika, tapi dia nggak ngerjain matematika, otomatis kan dia nggak akan dapat iPad, nggak akan dapat video. Nah, ini akan ada kemungkinan munculnya respon emosional atau isu perilaku lain yang akan mungkin muncul. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu tahu sampai sebatas mana Bapak Ibu bisa menghandle situasi ini. Kalau sekiranya kurang bisa menghandle, saya sarankan hubungi profesional ya, orang-orang yang memang trained di intervensi perilaku. Nah, untuk recap, ini 7 langkah membangun instructional control. Yang pertama, control reinforcers, kontrol hal-hal yang dia suka. Yang kedua, tunjukkan bahwa Anda ini menyenangkan sehingga anak mau mendengarkan instruksi Anda. Yang ketiga, bangun rasa percaya, katakan maksud Anda, dan bersungguh-sungguhlah dengan apa yang Anda katakan. Yang keempat, beri instruksi dan reinforce perilaku yang diharapkan. Yang kelima adalah reinforce secara konsisten, jadi setiap perilaku di-reinforce untuk tahap awal. Nah, yang keenam ini pahami prioritas Anda dan apa yang memotivasi anak Anda pada saat belajar. Kemudian yang ketujuh, bedakan konsekuensi untuk perilaku yang positif dan perilaku yang tidak diharapkan. Oke, terima kasih Tiara untuk materinya. Nah, tadi kalau berdasarkan 2 pembicara sebelumnya itu mungkin lebih fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan dengan anak kita atau dengan individu dalam spektrum autismenya. Nah, kali ini kita akan mendengar perspektif dari seorang psikolog yang bagaimana sih untuk perspektif orang tuanya sendiri gitu di masa-masa kerja dan belajar di rumah saat ini gitu. Nah, oleh karena itu kepada Mbak Nina Fajri kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Rinda. Aku sambil share screen dulu ya, sebentar. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nina. Nah, kalau tadi dari pembicara dari Bu Kunti yang pertama dan Bu Ara, kan lebih kepada spesifik bagaimana sih kita harus mengajar anak untuk di rumah gitu kan. Nah, kalau misalnya saya kebetulan lebih kepada apa sih tips dan trik pengelolaan emosi orang tua. Ternyata ini sangat penting loh. Ketika kita emosinya nggak stabil, akan sulit buat kita untuk untuk mengajarkan anak kita di rumah gitu. Nah, sebelumnya saya tadi melihat peserta juga ya di Zoom tapi ya. Nah, saya appreciate banget bahwa ada beberapa bapak-bapak juga yang hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu kan. Karena memang di sini sebenarnya kita membutuhkan nggak hanya ibu aja tapi ayah juga gitu. Oke, next. Slide-nya kelihatan ya. Oke. Nah, untuk tips yang pertama apa sih tipsnya? Oke, yang paling pertama dan yang paling penting itu adalah kita sharing. Jadi kita terbuka, kita open kepada pasangan kita, kepada ayah dan ibu gitu, pada suami dan istri, atau mungkin kalau misalnya sekarang kita lagi WFH yang ternyata juga nggak hanya inti doang, tapi ada orang rumah, misalkan orang tua kita gitu, kita juga boleh untuk sharing seputar kondisi kita, misalkan untuk anak
kita yang spesial, terutama yang autistik, itu adalah hal yang nggak mudah untuk kita. Oke, kita bisa kan lancar terus untuk ngajar, atau kita mengejar target tugas perkembangan anak gitu. Itu hal yang nggak mungkin banget gitu kan, 100% pasti kita akan mendapatkan beberapa hambatan dan kita butuh untuk saling sharing dan terbuka. Nah, fungsi sharing ini apa sih sebenarnya? Yang kedua ini, ketika kita di WFH ini dengan kondisi saat ini, yang paling utama adalah berbagi peran dan tugas dengan pasangan. Jadi memang yang kita butuhkan ini, sebentar. Jadi memang yang kita butuhkan adalah bukan hanya ibu aja yang mengerjakan tugas gitu, tapi juga suami. Misalkan nih contoh kecil hal yang umum terjadi, misalkan anak kita laki-laki gitu kan. Nah, tadi seperti penjelasan Bu Kunti, kita kan harus memberikan visual schedule gitu. Nah, taruhlah misalnya dari bangun tidur, ketika pagi, oke, anak bangun tidur nih, sarapan, terus nanti adalah mandi gitu. Oke, mandi ketika sarapan tugas ibu, tapi kalau misalnya mandi itu adalah tugas bapak gitu. Jadi bagaimana anak ini mandi, kita mengajar cara mandi sampai akhirnya pakai lepas bajunya, itu juga ternyata bisa kok jadi bagian kegiatan anak. Disenangi nggak? Biasanya untuk hal yang mandi ini adalah hal yang nggak disenangi oleh anak. Jadi langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bu Ara juga itu bisa untuk diaplikasikan gitu. Kemudian ini adalah note sih sebenarnya. Jadi misalkan di rumah mungkin ada beberapa ya, kemarin saya dengar ada yang babysitter atau mbaknya pulang kampung gitu kan. Tapi masih ada beberapa yang stay karena lockdown ini. Nah, perlu diingat juga seringkali kita sebagai orang tua lupa ketika kita ada mbak atau nenek atau babysitter, kita lupa bahwa tugas utama untuk mendidik atau mengajarkan anak adalah bukan tugas mereka, tapi tugas kita, ayah dan ibu. Karena apa? Karena kita memang orang tuanya. Kita yang tahu target, oke, anak kita ini nantinya pengen jadi apa, pengen kita bawa kemana, itu adalah tugas orang tua gitu. Jadi memang minta bantuan babysitter atau mbak itu bukan seluruhnya diserahkan kepada mereka untuk mengajarkan anak, apalagi sampai dari pagi sampai malam. Karena apa? Karena kapasitas mbak pun juga terbatas kan gitu. Kemudian untuk meminimalisir stressing kita juga gitu. Itu gimana sih? Jadi sebelum hari esok gitu, kita sudah membuat schedule nih, planning gitu. Nah, biasanya planning ini apalagi anak-anak yang sudah sekolah ya. Kemarin itu saya banyak banget dapat laporan ketika anak-anak nih sekolah di rumah, itu tugasnya itu sangat kompleks dan banyak, bahkan udah ada yang setebal ini gitu. Jadi mungkin juga anak kita juga mendapatkan tugas seperti itu gitu. Nah, oke, kelihatan penuh ya. Wait. Apakah sudah kelihatan? Sebentar. Coba saya cek dulu. Sudah jelas belum? Sebentar ya. Present. Oke. Sorry. Wait. Oke. Sudah? Boleh dikasih notes? Udah. Oke. Sorry ya, terima kasih. Oke. Di sini kita back lagi ke planning. Jadi di sini tuh juga planning itu membantu kita untuk meminimalisir stres kita juga. Jadi pikiran kita misalkan, aduh tiba-tiba udah hari H nih, aduh kita kegiatan mau ngapain aja ya? Itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Karena kita memang biar untuk ketenangan kita juga. Karena bagaimanapun ada ibu yang mungkin ibu rumah tangga punya kegiatan yang lain. Sorry, saya lihat dulu.
Oke. Punya kegiatan yang lain. Jadi, oke, kelihatan kan ya? Sorry, sebentar, saya cek dulu. Oke. Udah oke ya? Apakah masih kelihatan full? Belum. Oke, wait. Oke, sudah? Oke. Thank you. Oke. Setelah kita membuat schedule yang tadi, terima kasih ya. Oke, ini baru buat saya, jadi emang saya baru belajar. Oke, untuk membuat planning ini buat kita itu untuk memudahkan kita nantinya bagaimana yang menghadapi hari esok, apalagi ketika WFH ada orang tua atau ibu yang bekerja, otomatis harus membagi tugasnya. Atau ada juga yang ibu rumah tangga harus masak gitu, atau ditambah harus tugas kantor kayak gitu. Nah, itu untuk memudahkan orang tua juga. Nah, ketika tadi dari awal itu kan kita memang menekankan ada visual schedule gitu kan. Ini adalah important thing buat kita, buat orang tua gitu, bahwa anak itu juga memerlukan waktu free time, di mana anak nggak terus melakukan tugas, instruksi gitu, atau melakukan sesuatu hal yang membuat dia stres gitu. Jadi misalkan ketika pagi itu dia sudah melakukan daily menuju siang hari, boleh ketika jam 12, oke, sekarang waktunya kamu free time, entah itu setengah jam atau 1 jam, itu juga untuk membuat refresh anak lagi. Nah, begitu itu juga berfungsi buat kita juga sebagai orang tua, karena kita juga akan akan lebih tenang untuk menuju ke schedule berikutnya. Kayak gitu. Jadi ini jangan sampai di pikiran kita, oke, anak kita yang karena anak kita harus visual schedule, oke, jadi dari pagi sampai malam sampai dia mau tidur itu schedule kegiatan semua. Enggak gitu. Nah, ini yang perlu jadi pemahaman para ibu sama bapak juga gitu. Oke, next-nya. Oke. Nah, misalkan nih ketika kita udah merasa aduh emosinya udah mulai tertahankan ya, pasti kita emosi nih mau marah-marah gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Langkah sederhana apa sih yang ketika emosi ini udah mulai nggak tertahankan, kita udah mau rasanya marah, ini anak nggak paham-paham gitu kan? Nah, itu apa sih langkahnya gitu? Nah, penekanan utama banget gitu, jangan sampai walaupun anak kita spesial, tapi tahapan perkembangan emosi apa yang dia rasakan itu sama kayak kita, sama kayak anak pada umumnya, anak mainstream gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ya udahlah dia juga nggak paham apa-apa, kalau misalnya teriak juga dia nggak paham. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena nantinya itu akan jadi coping anak kita. Jadi ketika teriak, kamu tuh gimana sih? Nanti yang ada anak malah imitate kita gitu. Jadi malah nyontoh ngikutin teriak balik. Jadi kalau teriak sambil saling teriak nggak akan selesai gitu. Dan yang ada anak makin stres, ibu makin stres, tugas nggak kelar gitu. Nah, jadi langkah yang pertama itu yang paling penting banget dan ini cukup berhasil adalah ketika misalkan ibu lagi di kamar anak nih. Oke, kita face to face sama anak. Kita minta anak untuk mengerjakan contohnya yang tadi ada misalkan 2 nomor matematika gitu kan. Ini anak tiba-tiba nggak mau gitu. Ayo coba kerjakan, nanti kamu nggak dapat ini loh, gitu misalkan. Nggak mau ngerjain juga, aduh udah uring-uringan nih kita. Ketika kita udah mau marah, bisa-bisa ya, itu bukan hal yang bijak gitu. Jadi ketika kita udah bisa mengidentifikasi bedanya kita sebagai orang dewasa dan anak adalah kita sudah bisa mengidentifikasi emosi kita. Gitu. Jadi ketika kita sudah mulai marah gitu, udah mulai rasanya ini udah nggak tertahankan, oke, take your time, kita ambil jarak, kita hindari kontak langsung dengan anak, kita keluar.
Nah, itu tadi fungsinya kita sharing dan open sama pasangan atau orang rumah adalah ketika kita udah emosi gitu, kita juga bisa bilang, "Pah, tolong gantian kamu yang ngajarin." Gitu, atau "Mbak, tolong jagain Dede dulu." Gitu. Tolong bantuin dulu. Jadi kita hindari kontak langsung dengan anak. Ini penting banget. Gitu. Kemudian apa sih tahapan selanjutnya gitu? Oke, tahapan selanjutnya ketika kita sudah menghindari langsung kontak dengan anak. Kenapa sih kita harus menghindari kontak langsung dengan anak? Karena memang kita ngelihat anak ini nggak bisa, kita akan marah. Ketika kita akan melihat anak ini, kita otomatis akan marah lagi, gitu. Jadi itulah tahapan yang paling utama, kita ambil waktu dan kita jangan langsung kontak sama anak. Habis itu kita ambil nafas, atur nafas seperti yang tadi juga diajarkan Bu Kunti juga ya. Kalau Bu Kunti kan lebih ke anak, ternyata itu juga bisa kita gunakan, dan itu memang ketika kita memang mengambil nafas, mengatur nafas, itu memang lebih menenangkan diri kita, gitu. Setelah itu apa sih? Kalau misalnya memang dirasa, aduh masih nggak bisa nih, masih rasanya harus dikeluarin nih, gitu. Ada tipikal orang tua atau masing-masing orang kan berbeda. Ada yang mungkin setelah mengambil nafas, sudah atur nafas, udah oke, hilang. Ada yang, aduh udah nggak bisa nih, nggak bisa. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Ya, lakukan sesuatu yang menyenangkan. Ada orang yang suka dengerin musik, oke, sambil dengerin musik. Atau ada orang yang suka, oke, kalau misalnya udah bete banget harus mandi, harus basah gitu kan, harus kena air, oke, mandi. Ada juga kalau misalnya ibu-ibu biasanya sukanya masak, oke, masak gitu. Ada juga yang, oke, pengen di kamar aja sendiri dulu, itu nggak masalah. Atau hanya melihat keluar jendela, atau duduk aja di taman belakang, atau pengen lihat yang hijau-hijau aja, itu juga nggak masalah. Jadi cari sesuatu yang bisa menyenangkan diri untuk apa? Untuk lebih tenang lagi gitu. Setelah sudah mulai tenang, kita renungkan. Kita renungkan situasi yang membuat kita frustrasi. Kenapa sih anak ini nggak bisa gitu? Nah, itu juga perlu kita lihat, apakah yang tadi seperti dijelaskan di awal, apakah memang ini target anak belum bisa, atau memang mood anak nggak bisa, atau memang jangan-jangan karena ekspresi emosi kita yang udah tinggi duluan akhirnya ngebuat anak takut duluan. Itu juga kita harus tahu. Karena apa? Nanti jika hal yang sama terjadi itu bisa jadi antisipasi kita gitu. Nah, barulah tahap yang terakhir. Nah, ini biasa secara umum sih, kenapa sih saya di sini ibu gitu? Karena biasanya memang kalau wanita itu cenderung di rumah itu adalah tanggung jawab ibu untuk mengajarkan anak gitu kan. Atau misalkan kalau misalnya ayah, yaudah Bu, tolong ayah langsung give up gitu kan. Nah, lagi-lagi ibu, ya aku lagi deh gitu kan. Nah, ketika kita emosi, ketika kita merasa marah banget atau ya aku lagi gitu kan. Biasanya kita langsung nggak pede, langsung aduh nggak bisa deh, ini udah deh nunggu aja lah sampai akhirnya masuk kelas gitu kan, akhirnya sekolah, aku tuh udah nggak bisa nih ngajar anak ini. Ya itu tadi, akhirnya rasa percaya diri kita down, turun. Nah, ketika itu turun, sedangkan anak kita ini akan terus membutuhkan kita gitu. Nah, makanya ketika kita udah mulai down, kita ambil waktu, ketika kita sudah mulai tenang, bangun rasa percaya diri lagi, oke, aku bisa, apalagi ya target yang harus aku capai. Karena apa? Karena day by day anak kita bertumbuh. Ketika anak bertumbuh itu otomatis tugas perkembangannya makin banyak, makin kompleks. Nah, itu yang kita kejar. Gitu. Jadi dengan kepercayaan diri ibu, dengan positif orang tua, dengan target dan konsistensi antara ibu dan bapak itu bersinergi, itu akan menghasilkan suasana yang positif juga. Mungkin dari sini mungkin ini aja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Karinda ya. Oke. Terima kasih untuk berbagi materinya, Mbak. Iya, mohon maaf ya kendala teknis. Kita semua masih baru menggunakan webinar ini. Nah, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan pemaparan dari ketiga speakers atau narasumber. Mungkin saya mencoba menyimpulkan sedikit. Yang pertama, mengenai bagaimana mendampingi individu autistik di perubahan yang terjadi ini di kegiatan belajar dari rumah ini. Yang pertama pastinya membuat struktur dan rutinitas,
karena itu adalah karakteristik yang memang melekat dan khas dari individu dalam spektrum autisme, tetapi juga tetap waspada akan transisi antar jadwal. Lalu juga gunakan teknik first then, pertama ini lalu apa, daripada ngomong tidak, nggak boleh apa, nantinya malah nggak didengerin gitu. Nah terus mulai dari yang kecil, asal dapat atensinya anak atau anak mau bekerja sama dengan orang tua yang nantinya akan mengajar. Lalu perhatikan regulasi diri anak, dalam hal ini artinya orang tua juga harus peka terhadap kondisi anak. Memang ada kalanya anak lagi nggak bisa diajak bekerja sama, nggak apa-apa, tadi sudah diajarkan juga gimana cara regulasi dirinya. Nah, lalu kita juga mendengarkan melalui instructional control, itu orang tua bisa menciptakan lingkungan belajar yang disenangi sehingga anak mau berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Nah, ini penting karena kalau orang tua nggak didengar oleh anak, nantinya malah buang-buang tenaga dan apapun instruksi yang keluar dari orang tua, jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gitu. Nah, terus kalaupun tadi langkah 1-6 itu sulit terjadi, misalnya anaknya jadi tantrum, anaknya kabur, atau tidak kooperatif, orang tua memang dalam hal ini harus tegas dan kalau instruksinya dan membuat anak paham bahwa dengarkan instruksi, dengarkan apa yang diminta, kalau itu tidak dituruti, maka konsekuensi hal yang menyenangkan tadi tidak akan didapatkan. Nah, lalu kita juga bersama-sama mengakui di kondisi realnya mungkin ini semua tidak selalu mudah dan orang tua juga manusia, sehingga sebagai orang tua jangan malu untuk sharing, jangan malu untuk berbagi peran dan tugas. Juga kalau memang ada masanya kewalahan, boleh mundur sejenak dan minta bergantian dengan pasangan, dengan dalam ini kalau ayahnya lagi keberatan, ibunya yang gantian, dan ibunya lagi keberatan, ayahnya bisa gantian gitu. Nah, mungkin itu rangkumannya. Saat ini kita masih punya sekitar 10 menitan untuk sesi tanya jawab. Jika Ibu, Bapak, para peserta punya pertanyaan masih ditampung, tapi tadi sudah ada satu pertanyaan yang muncul dari audiens di Zoom, yaitu saya coba bacakan, dalam pembuatan jadwal, apakah ada gambar-gambar yang disarankan atau tidak disarankan bagi anak? Lalu bagaimana contoh gambar yang baik digunakan untuk jadwal bagi anak? Nah, silahkan saya coba serahkan dulu ke Kunti dulu ya. Ya. Oke, saya coba jawab ya. Jadi, untuk gambarnya, itu gambar yang baik adalah gambar yang bisa dipahami oleh anak ibu gitu. Jadi bentuknya seperti apa, mungkin bisa ibu dan bapak tahu dari mungkin sekarang ini level kemampuan dia untuk membaca visual itu sudah sejauh apa gitu. Secara umum biasanya kami saat memulai terapi ABA itu biasanya mengajarkannya dengan gambar-gambar dengan simbol-simbol PACS gitu. Jadi simbol-simbol PACS itu biasanya kalau misalnya tempat yang legit untuk mendapatkannya itu bisa melalui software board marker. Cuman sekarang ini sebenarnya kalau misalkan lakukan Google search itu biasanya sudah ada contoh-contoh gambar-gambar PACS gitu. Nah, saya akan melakukan screen sharing untuk memberikan contoh dari jadwal. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke, Zoom. Oke. Kelihatan ya gambarnya. Jadi ini contoh gambar yang bisa kita berikan gitu. Jadi misalkan tadi kan contohnya kan pertama sarapan, habis itu kemudian habis sarapan ada mungkin kayak olahraga, bisa jalan keliling rumah, kalau misalkan jalan keliling komplek mungkin nggak aman, atau misalnya stretching gitu. Habis itu lalu work time, terus tadi kan kita bilang matematika 2 soal gitu, bisa ini adalah simbol general dari
belajar, dan ini misalkan kita bisa tulis angka 2 kayak gitu. Jadi untuk lebih spesifiknya. Di situ lalu selanjutnya ada kita memberikan jadwal yang suka lagi Lego, lalu jadwal kembali ke jadwal individual work time dan juga nomornya gitu. Jadi kalau misalkan mau di ini apa namanya biasanya saya lakukan di samping itu saya buat satu kolom lagi untuk tanda checklist gitu dan bisa sekalian token gitu. Jadi misalnya oke, sudah selesai breakfast, habis itu apa namanya kasih checklist, selanjutnya selesai jalan berikan lagi checklist seperti itu. Kadang-kadang juga bisa kita minta anaknya melakukan kayak gimana apa namanya sudah sarapan, oke sekarang kamu yang tulis checklistnya gitu. Kadang-kadang itu juga apa namanya menyenangkan buat anak karena ada perasaan terpuasan tersendiri saat dia bisa kayak melakukan checklist atau membuat bintang untuk jadwalnya dia seperti itu. Dari narasumber yang lain ada yang mau ditambahkan? Paling kalau dari saya pertanyaannya kan tadi apakah ada gambar yang baik atau yang tidak baik ya? Sebenarnya selama gambar itu jelas sih apa yang kita pengen maksud, misalnya gambar sikat gigi, jelas ada sikat gigi misalnya dan kamar mandi misalnya. Jadi jangan rancu antara mungkin kamar mandi dan kamar tidur misalnya. Pun kalau misalnya gambarnya dikira Bapak Ibu ini agak mirip, mungkin amannya lebih ke ada gambar anak sama gambar sikat gigi seperti itu. Jadi usahakan cari gambar yang jelas untuk anak ini kegiatan apa seperti itu. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan kedua sama dari hadirin di Zoom. Pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi anak autis yang susah fokus dan mudah teralihkan perhatiannya. Berarti mungkin pertanyaan lebih ke gimana cara menggait atensinya atau fokusnya supaya mungkin bisa lebih mudah stick ke tugas yang sedang dikerjakan. Mungkin gitu ya. Silakan. Boleh aku coba jawab lagi. Sambil aku start ke screen yang tadi aku share screen. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membantu anak supaya fokus adalah dengan memecah tugas seperti itu. Jadi memecah tugas dalam arti misalnya tugasnya itu misalnya kayak saat misalkan tadi mengerjakan 2 nomor matematika kayak gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah dengan kayak memberikan kayak feedback gitu saat dia mengerjakan suatu soal kalau itu udah benar gitu. Jadi soalnya tuh tugasnya tuh dipecah. Jadi mana contohnya? Oke, misalkan contohnya tadi mengerjakan dua nomor matematika kayak gitu. Jadi misalkan oke, sekarang kamu kita mau ngerjain matematika nih. Ayo pergi ke kursi. Anak itu pergi kursi. Ya, hebat kamu pergi kursi, kamu dapat bintang. Kayak gitu. Habis itu oke, sekarang duduk. Anak itu duduk dapat bintang. Habis itu kalau misalkan misalnya dia tulis nama. Habis itu dapat bintang. Habis itu nanti oke, sekarang kerjakan nomor 1. Lalu dapat bintang kayak gitu. Itu udah satu contohnya, tapi Anda sebagai mungkin kayak orang tua tahu sebenarnya rentang atensi anak itu sejauh apa kayak gitu. Jadi ini tuh hanya contoh untuk anak yang memang rentang atensinya rendah. Bisa dikecilkan lagi, bisa diperpanjang, bisa. Misalnya anak itu duduk mengerjakan nomor 1 baru dapat bintang, bisa. Jadi salah satu bentuk strateginya adalah memecah tugas di mana saat Anda bisa melakukan reinforcement di tengah-tengah tugas itu gitu. Jadi tugasnya itu tidak terlalu panjang seperti itu. Itu salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Yang kedua, untuk anak yang
atensi dan susah fokus kadang bisa juga dilakukan sebelum mengerjakan tugas itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu anak itu fokus. Kalau misalkan anak itu energinya sedang tinggi, bisa misalnya kayak ayo lari dulu, atau misalnya tarik nafas, kayak gitu sebelum dia bisa tenang belajar. Atau misalnya dia misalkan bisa misalnya habis melakukan kegiatan membuat dia sangat lelah kayak gitu kan. Jadi habis itu mungkin kita bisa minta dia dengerin musik, atau misalnya kayak istirahat di beanbag, atau misalnya membaca, seperti itu. Jadi strategi keduanya adalah buat kegiatan yang membantu anak itu untuk tenang, seperti itu. Oke. Ini lumayan bermunculan 3 pertanyaan baru. Mungkin pertama ada, apa yang kita lakukan ketika anak tidak mau mendengarkan instruksi, tetapi dia terus menjerit-jerit atau menangis untuk meminta apa yang dia inginkan. Berarti dalam hal ini anaknya lagi tantrum ya, Ibu atau Bapak, sehingga memang dia lagi tidak bisa diajak fokus. Berarti tadi mungkin bisa dikaitkan dengan materi yang sudah kita sampaikan juga, yang sudah disampaikan juga. Lalu ada pertanyaan juga, mohon berikan contoh memecah skill ke yang lebih untuk mengajarkan konsep penjumlahan. Berarti mungkin task analysis atau memecah memecah tugas dalam mengajarkan konsep penjumlahan. Lalu pertanyaan yang ketiga, dalam membuat media pembelajaran, ada hal-hal yang harus diperhatikan nggak? Silahkan, bisa bergantian. Aku boleh nambah yang susah fokus tadi? Boleh. Karinda, oke. Sebenarnya ini tambahan sih, karena kan memang karakteristik anak-anak kita kan beda-beda ya, gitu. Nah, mungkin buat orang tua ketika anak susah fokus itu, mungkin pertama, kita harus identifikasi dulu sih, kenapa anak ini nggak fokus, gitu. Apakah memang karena anak ini nggak suka pelajarannya, atau memang dia nggak bisa, itu kita harus tahu juga. Karena untuk apa? Karena nanti untuk meminimalisir tantrumnya anak, gitu. Terus yang kedua, ketika kita sudah tahu, oh anak ini karena memang dia nggak fokus nih, misalkan. Nah, ketika kita udah tahu nih identifikasinya, kita harus tahu, orang tua harus tahu berapa lama sih durasi anak ini fokus, gitu. Ada yang misal 1 menit, atau kalau misal susah untuk timer berapa menitnya, bisa juga dengan yang tadi Bu Kunti sampaikan, bahwa 2 worksheet dulu ya, maksudnya 2 soal matematika dulu ya, dari 10 soal, gitu. Dan perlu dicatat dari anak-anak itu ya. Jadi misalnya 1 buku gitu ya, katanya udah ngelihat buku banyak gitu, dia langsung stres sendiri. Nah, itu juga sebagai pertimbangan kita juga. Jadi kalau bisa memang ketika 2 soal ya dalam satu kertas itu ya cuma 2 soal aja yang terlihat anak, atau bisa misalkan dari misalnya dari bukunya udah banyak Bu, ya udah ditutup pakai kertas putih, gitu. Itu juga untuk membantu anak kembali fokus. Kemudian memang saran saya, karena memang anak kita autism ya, gitu. Walaupun kita sedang berada di rumah, yang paling penting adalah tetap ada kegiatan untuk fisik, gitu, entah itu olahraga atau apapun itu untuk mengeluarkan energi anak kita, karena itu juga berpengaruh kepada stimmingnya anak, fokusnya anak, dan juga emosinya anak. Itu sih tambahan aku, gitu, Bu Kunti. Terima kasih. Bu Rinda. Kita sudah masuk di pukul 17.31, tapi kita coba jawab pertanyaan yang udah masuk dulu aja kali ya. Boleh. Tadi saya dapat info, Tiara mau jawab yang memecah skill untuk mengajarkan konsep penjumlahan. Oh enggak, tadi saya cuman sorry. Seperti ini ditujukan untuk ke Kunti, jadi kalau misalnya Kunti bisa jawab mungkin. Oke, saya bisa jawab yang untuk yang itu sih. Kalau untuk memecah skill untuk mengajarkan konsep penjumlahan, sebenarnya secara umum yang bisa saya nggak bisa langsung jawab karena sebenarnya saya perlu identifikasi lebih lanjut nih
kesulitannya di mana, asesmennya di mana, kayak gitu. Cuman yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, pahami kemampuan berhitung anak tuh sudah sejauh apa, kemampuan angka anak itu udah sejauh apa, habis itu kemampuan anak itu untuk melakukan pemahaman pola itu sudah sejauh apa, lalu sebenarnya saya kalau malah bilang nggak punya on the top of my head list of skills-nya gitu, perlu kayak baca dulu dan kayak perlu pemahaman dulu kayak gitu. Mungkin nanti if possible aku bisa kayak bikin suatu posting di grup Behavior Pulse terkait tentang kayak pengajaran matematika ini kayak gitu. Cuman mohon maaf, aku nggak bisa jawab lebih detail karena butuh informasi lebih banyak dan butuh ngelakuin asesmen langsung terhadap anaknya kayak gitu. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan. Karena kalau saya boleh menambahkan, mungkin konsep perjumlahan juga kan tergantung misalnya dia kelas berapa, terus level saat ini itu berada di mana, supaya nanti bisa dianalisis kalaupun mau diajarin itu naik satu tahap dulu, nggak langsung 3-5 tahap gitu kali ya mungkin. Ya, gitu. Terus tadi ada pertanyaan, dalam pembuatan media pembelajaran ada hal-hal yang harus diperhatikan nggak? Iya. Kalau biasanya yang saya perhatikan dalam media pembelajaran itu preferensi anak itu seperti apa kayak gitu. Jadi bisa dilakukan kayak semacam uji coba. Kayak ada anak dengan autisme yang memang kayak dia butuh melihat visual dan waktu. Ada juga yang sebenarnya dia hanya perlu untuk melihat kayak tulisannya kayak gitu. Jadi medianya seperti apa, medianya tergantung sama preferensi anaknya. Jadi bisa dikembalikan lagi sama sebagai orang tua kayak melihat anak saya ini cocoknya pembelajarannya apa kayak gitu. Seperti itu untuk tapi secara umum metode pembelajaran yang kayak visual yang dan kayak jelas kayak makan video ada penjelasannya lengkap kayak gitu tentu saja itu lebih banyak membantu daripada hanya verbal instruksi kayak gitu. Atau misalkan yang kayak anak itu bisa langsung kayak latihan latihan mengerjakan itu sendiri kayak gitu. Oke. Berarti mungkin kalau bisa disimpulkan memang harus harus assess anaknya dulu ya gitu, kayak sebagai individu anaknya suka apa, terus lebih gampang belajar dengan cara apa, baru nanti akhirnya bisa membuat media pembelajaran yang cocok buat anak. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 17.35, saya kasih kesempatan ke satu ini yang sudah terdaftar, jadi mohon maaf kita tutup sesi pertanyaannya. Pertanyaan terakhir adalah, kalau misalnya anak kita mau terapi online, tapi dia nggak bisa fokus, gimana tipsnya biar bisa fokus? Oke, berarti sebetulnya pertanyaannya cukup mirip dengan gimana cara membuat anak fokus, tapi dalam hal ini konteksnya mengikuti terapi online. Silakan. Kira-kira bisa jawab untuk yang itu. Di asumsi saya kalau udah mau terapi online berarti kan sudah ada terapisnya. Nah ini Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan terapis yang akan melakukan terapi, kira-kira strategi apa yang biasanya bekerja untuk anak ini, yang biasanya working untuk anak ini menjadi fokus. Di samping itu mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan tadi mencari reinforcer, hal-hal yang anak ini sukai. Jadi dan menggunakan hal-hal yang ia sukai itu dalam proses terapi online itu. Jadi misalnya untuk masuk duduk di depan laptop gitu. Gimana caranya biar dia bisa duduk di depan laptop katakanlah selama 5-10 menit. Misalnya kita ada Play-Doh, dia suka Play-Doh, kita bawa Play-Doh, kita bawa iPad gitu. Jadi ketika dia duduk di depan iPad, depan laptop, kita bisa kasih tuh hal-hal yang dia suka gitu selama berapa lama, kemudian udah selesai ya, sekarang kita lihat ke laptop dulu gitu, misalnya seperti itu. Jadi tapi itu dengan catatan dikoordinasikan dengan terapis yang akan memberikan terapi ya gitu.
Oke, terima kasih. Berarti memang dalam hal ini orang tua tidak sendiri. Pastinya, kalaupun belajar di rumah, pasti masih ada program yang dilaksanakan dengan guru. Dan begitupun program terapi, ketika terapinya jadi virtual terapi atau jarak jauh, pastinya masih bisa berkoordinasi dengan terapisnya. Berarti dalam hal ini orang tua jangan merasa sendiri dan silahkan juga mencari bantuan, ngobrol-ngobrol, terus berkoordinasi dengan guru-guru maupun terapis yang memang menangani putra atau putri ibu dan bapak gitu kali ya. Oke, ya dari kami tentunya mau berterima kasih juga kepada hadirin attendees baik yang sudah langsung hadir melalui platform Zoom, sehingga bisa cukup interaktif juga di webinar chat maupun Q&A kami, juga melalui platform Facebook Page Live. Sekedar info juga, webinar hari ini secara otomatis akan terekam di Facebook Page Live kami, sehingga kalau Ibu dan Bapak merasa mau mau mengecek ulang, misalnya ada catatannya yang kurang atau apa, itu tentu bisa menonton kembali juga di Facebook page live kami, di Facebook page kami yang sudah terekam secara otomatis. Juga terima kasih untuk salah satu panelis kami menyampaikan kalau ada ide untuk webinar-webinar atau misalnya masukan kira-kira bisa membahas apa lagi ke depannya, ataupun komentar apapun bisa disampaikan ke kolom komen di Facebook page kami. Facebook page kami adalah Behavior Pulse by Yasaindo. Mungkin di publikasi sebelumnya juga kami sudah berbagi. Seperti itu, mungkin para panelis, terima kasih sekali sudah berbagi ilmunya hari ini. Dan tentunya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, sehingga rutinitas kita semua bisa kembali seperti sedia kala, dan pastinya dalam masa ini dan masa mendatang kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Saya selaku moderator mau undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.